Di hari ulang tahunku, tepat saat aku akan memotong kue, kakekku dari kampung datang memberi kejutan. Tapi kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Di depan semua orang, kakek bertanya padaku, "Feby, uang 95 juta yang kakek kirim untuk hadiahmu, kamu pakai beli apa?" Aku bingung. Suamiku panik. Dan aku sadar, aku telah dibohongi hidup-hidup oleh orang-orang yang paling aku percaya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku, Feby, seharusnya bahagia. Dan di permukaan, aku memang terlihat bahagia. Pesta kecil-kecilan ini adalah ide suamiku, Gilang. Dia bilang, meskipun kami sedang berhemat, ulang tahun istri harus tetap dirayakan. Ibu mertuaku, Ibu Yati, yang biasanya selalu menemukan celah untuk mengkritik apapun yang kulakukan, pagi ini tersenyum begitu lebar sampai pipinya terlihat kaku. "Selamat ulang tahun, ya, Feby," kata Ibu Yati sambil mengelus lenganku. Sentuhannya terasa dingin, meski suaranya dibuat semanis mungkin. "Ibu bangga sekali punya menantu sepertimu. Rajin, penurut, dan tidak banyak menuntut." Aku hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Ini aneh. Sangat aneh. Sejak aku menikah dengan Gilang 3 tahun lalu dan terpaksa tinggal serumah dengan Ibu Yati di kontrakan sempit ini, baru kali ini aku mendengar pujian darinya. Biasanya, masakanku selalu terlalu asin atau terlalu hambar. Cara membersihkan rumah selalu salah. Bahkan caraku bernapas pun sepertinya mengganggunya. Tapi hari ini, aku adalah menantu terbaik di dunia. Gilang juga tidak kalah aneh. Pagi-pagi sekali dia sudah pulang membawa buket bunga mawar yang agak layu, dan sebuah kue tart kecil dengan lilin angka usiaku. Dia memelukku erat di depan ibunya, mencium keningku, dan berbisik, "Selamat ulang tahun, sayang. Maaf ya, aku cuma bisa kasih pesta sederhana. Nanti, kalau usaha kita sudah sukses besar, aku janji bakal rayakan ulang tahunmu di Hotel Bintang 5. Aku membalas pelukannya. "Ini sudah lebih dari cukup, Mas. Terima kasih banyak." Dalam hati, aku merasa sedikit terharu. Gilang memang sedang merintis usaha baru dengan temannya. Katanya bisnis properti kecil-kecilan. Belakangan ini dia sering pulang malam, tampak lelah dan stres. Aku mencoba mengerti. Tapi sikapnya hari ini, dan sikap Ibu Yati, terasa seperti sebuah pertunjukan yang dipaksakan. Tawa mereka terdengar sedikit terlalu keras di ruangan tamu kami yang sempit. Ada satu hal yang membuat kebahagiaanku terasa kurang lengkap. Kakek Harun. Kakekku satu-satunya, dari pihak ibuku yang sudah meninggal. Kakek Harun tinggal di kampung, di sebuah rumah besar yang dikelilingi sawah dan kebun yang luas. Orang-orang bilang kakekku itu kaya raya, 7 turunan tidak habis hartanya. Tapi penampilannya selalu sederhana. Kemeja batik lawas, sarung, dan topi petani. Bagiku, kakek adalah segalanya. Dia orang yang paling tulus menyayangiku di dunia ini. Kemarin aku meneleponnya, berharap kakek bisa datang ke kota untuk merayakan ulang tahunku. Tapi jawaban kakek membuatku sedih. "Maaf, Cuk," kata kakek dari seberang telepon. Suaranya terdengar serak. "Kakek tidak bisa datang. Ini, panen kakek gagal total. Kena hama." Aku terkejut. "Panen gagal, Kek? Yang benar? Bukannya kakek bilang?" "Sudahlah, tidak usah dibahas. Kak Mal. Mungkin kakek sudah terlalu tua untuk mengurus sawah," potongnya cepat. "Selamat ulang tahun, ya. Doa kakek selalu yang terbaik untukmu." Telepon ditutup begitu saja. Aku termangu. Sejak kapan kakek Harun mengeluh soal uang atau panen? Rasanya tidak mungkin. Tapi aku tidak mau berburuk sangka. Saat aku menceritakan soal panen gagal itu kepada Gilang dan Ibu Yati tadi malam, reaksi mereka juga aneh. Mereka tidak terlihat sedih atau bersimpati. Mereka malah terlihat lega. "Ya sudah, mau bagaimana lagi? Namanya juga musibah," kata Gilang sambil sibuk dengan ponselnya. "Baguslah kalau tidak datang," timpal Ibu Yati ketus, nadanya kembali normal karena kami sedang di kamar. "Bikin repot saja. Nanti dia datang, melihat kita hidup pas-pasan, lalu menceramahi kamu seharian, Feby. Ibu tidak suka cara dia memandang kita, seolah kita ini benalu." Aku hanya diam, menahan perih di hati. Kini, pesta sudah dimulai. Beberapa tetangga dan 2 teman kantorku datang. Kami duduk melingkar di lantai, beralaskan karpet. Ada tumpeng kecil yang kupesan,
beberapa kue basah, dan sirup jeruk. Ibu Yati sibuk sekali mondar-mandir mengambilkan piring untuk tamu, tersenyum dan tertawa, memainkan peran sebagai ibu mertua yang sempurna. Gilang duduk di sebelahku, tangannya terus merangkul pinggangku, seolah menunjukkan pada dunia betapa dia mencintaiku. Aku merasa sesak. Kepalsuan ini begitu tebal. Aku ingin berteriak. Aku rindu kakek. Ayo, Feby, kuenya dipotong, kata Gilang, menyadarkanku dari lamunan. Para tamu mulai bernyanyi. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan segenap harapan. Aku berdoa untuk kesehatan kakek, untuk kebahagiaan yang tulus, dan agar semua keanehan ini segera berakhir. Saat aku hendak meniup lilin, ting tong. Bel pintu kontrakan kami berbunyi. Suara nyanyian berhenti. Semua orang saling berpandangan. Para tamu sudah datang semua. Siapa lagi, Mas? Tanyaku pada Gilang. Gilang mengangkat bahu, tapi wajahnya terlihat tegang. Tidak tahu. Mungkin ada tamu yang salah alamat. Biar ibu yang buka, kata Ibu Yati, buru-buru berdiri merapikan daster pestanya. Tapi aku lebih cepat. Aku butuh udara. Aku butuh alasan untuk kabur sejenak dari lingkaran kepalsuan ini. Biar aku saja, Bu, kataku. Aku berjalan ke pintu depan. Pintu kayu bercat kusam itu kubuka perlahan. Jantungku berdebar. Di depanku, berdiri seorang lelaki tua. Dia memakai kemeja batik sederhana yang warnanya sudah sedikit pudar, celana bahan hitam, dan topi petani yang khas. Wajahnya keriput, namun matanya bersinar tajam dan penuh kasih. Dia tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang masih utuh. Napasku tercekat. Kakek? Itu kakek Harun. Dia berdiri di depan pintu rumahku, tersenyum seolah dialah kejutan terbaik di dunia. Aku masih membeku di ambang pintu. Otakku berusaha mencerna pemandangan di depanku. Kakek Harun. Di sini. Di kota. Di pesta ulang tahunku. Bukankah katanya panennya gagal? Bukankah dia malu? Kakek. Pekiku akhirnya, rasa rindu dan bingung meledak jadi satu. Aku langsung menghambur ke pelukannya. Aroma tembakau dan tanah kering khas kakek langsung memenuhi indraku. Ini nyata. Kakekku ada di sini. Selamat ulang tahun, cucu kesayanganku, bisik kakek Harun di telingaku, suaranya terdengar geli. Di belakangku, suasana ruang tamu mendadak senyap. Musik dangdut dari ponsel yang tadi diputar Gilang mendadak mati. Suara tawa para tamu lenyap. Aku melepaskan pelukanku dan berbalik, masih menggandeng tangan kakek. Semua mata tertuju pada kami. Tapi aku tidak peduli pada tamu. Aku melihat suamiku, Gilang. Dia berdiri kaku di samping meja kue. Senyum yang tadi dipaksakan di wajahnya luntur total. Matanya membelalak ngeri, seolah baru saja melihat hantu. Di sebelahnya, Ibu Yati lebih parah. Wajahnya yang tadi dipoles bedak tebal kini seputih kertas. Tangannya gemetar, memegang nampan berisi gelas sirup. Kakek? Suara Gilang yang keluar terdengar tercekat. Dia berusaha tersenyum, tapi yang keluar adalah ringisan aneh. Bu, bukannya kakek bilang gak bisa datang? Katanya panen gagal. Kakek Harun tertawa. Tawanya menggema, keras, dan penuh kemenangan. Tawa itu sama sekali tidak terdengar seperti tawa orang yang baru saja gagal panen. Panen gagal itu alasan buat orang yang tidak niat. Lang? Seru kakek, suaranya sengaja dikeraskan. Dia melangkah masuk ke dalam rumah, tatapannya menyapu seluruh ruangan, dari dekorasi pita-pita murah di dinding hingga tumpeng kecil di atas meja. Masa ulang tahun cucu kesayanganku, Feby, kakek tidak datang, lanjutnya, kini menatap lurus ke arah Gilang dan Ibu Yati. Tentu saja kakek datang. Aku datang untuk memberi kejutan. Kakek lalu menoleh padaku dan menepuk-nepuk punggung tanganku. Maaf ya, Cuk, kakek bohong soal panen gagal. Itu bagian dari kejutan. Aku tertawa lega. Kakek ini jahil sekali. Aku kan jadi sedih dari kemarin. Maaf, kata kakek. Para tamu mulai berbisik-bisik. Mereka bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di ruangan ini. Ibu Yati, dengan wajah panik, buru-buru meletakkan nampan dan menyambar kursi plastik. Ah, kakek silakan duduk. Kek, maaf ini pestanya dadakan. Sederhana sekali, kata Ibu Yati, suaranya bergetar. Dia mencoba menarik tangan kakek untuk duduk. Tapi kakek Harun tidak bergerak. Dia tetap berdiri di tengah ruangan, seperti seorang raja yang sedang menginspeksi wilayahnya. Matanya yang tajam mengamati setiap detail. Dia melihat baju pesta sederhana yang kupakai.
Dia melihat sandal jepit rumah yang dipakai Gilang. Dia melihat keheningan yang canggung ini. Gilang mengusap tengkuknya yang pasti basah oleh keringat dingin. Iya, Kek. Ini, kami cuma syukuran kecil-kecilan saja. Namanya juga ya, kakek tahu sendiri, kami lagi merintis usaha. Kakek Harun mengangguk-angguk pelan. Ekspresinya sulit ditebak. Dia tampak berpikir keras. Lalu, kakek melakukan sesuatu yang memecah keheningan. Dia menoleh padaku, tapi suaranya dia keraskan agar semua orang di ruangan itu, termasuk para tetangga yang sedang berbisik, bisa mendengarnya dengan jelas. Pestanya sederhana sekali, Nak, kata kakek. Aku mengangguk. Iya, Kek. Yang penting kan doanya. Kakek tersenyum tipis. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Dia kembali menatap Gilang. Kakek kira pestanya bakal besar. Sangat besar, kata kakek. Gilang tampak makin gugup. Maksud kakek. Dan kemudian, kakek Harun menjatuhkan bom itu. Pertanyaan maut itu terlontar dari mulutnya dengan nada datar, namun menusuk. Uang 95 juta yang kakek beri kemarin, buat beli apa? Hening. Senyap. Suara jarum jam dinding di atas televisi terdengar seperti dentuman palu. Suara tetangga yang tadi berbisik langsung berhenti. Bahkan suara napas pun seolah tertahan. Aku mengerutkan kening. Aku pasti salah dengar. Apa, Kek? Tanyaku, sedikit tertawa gugup. Aku pikir ini bagian lain dari lelucon kakek. Kakek bercanda, ya? 95 juta? Banyak sekali. Aku menoleh ke Gilang, mencari dukungan untuk menertawakan lelucon kakek. Tapi Gilang tidak tertawa. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat daripada mayat. Matanya melotot ke arah kakek. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai mengalir deras di pelipisnya, membasahi kerah kemeja barunya. Di sisi lain ruangan, aku mendengar suara pecahan kaca. Pra-aang. Aku menoleh. Ibu Yati telah menjatuhkan nampan yang tadi dipegangnya. Gelas-gelas sirup pecah berantakan di lantai, cairan oranye lengket menggenang di ubin. Tapi Ibu Yati tidak peduli. Dia memegangi dadanya, napasnya terengah-engah, dan menatap kakek Harun dengan tatapan penuh ketakutan. Saat itulah aku sadar. Jantungku mulai berdebar kencang. Ini bukan lelucon. Aku kembali menatap kakek Harun. Wajahnya serius. Sangat serius. Uang apa, Kek? Tanyaku lagi, kali ini suaraku bergetar. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Mas, kakek bilang apa? Uang apa? Gilang menelan ludah dengan susah payah. Dia tidak berani menatapku. Dia hanya menatap lantai yang basah oleh sirup. Kakek Harun melipat kedua tangannya di dada. Matanya menyipit, menatap tajam bergantian ke arah Gilang dan Ibu Yati. Aku tanya sekali lagi, kata kakek, suaranya kini naik 1 oktav, terdengar seperti bentakan yang tertahan. Kemana perginya uang itu? Why? Bentakan kakek Harun terasa seperti tamparan keras di udara. Para tamu, yang tadinya hanya berbisik, kini terdiam total. Mata mereka semua menatapku, lalu ke Gilang, lalu ke Ibu Yati, lalu kembali ke kakek. Mereka lapar akan drama. Gelas-gelas yang pecah di lantai, sirup oranye yang lengket, seolah menjadi simbol dari pecahnya perayaan ulang tahunku. Ibu Yati adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Wajahnya yang pucat pasi kini memerah karena amarah dan rasa malu yang bercampur aduk. Dia tidak malu karena perbuatannya, dia malu karena ketahuan di depan banyak orang. Kakek ini. Ibu Yati tertawa, suaranya melengking tinggi dan sumbang. Tawa itu terdengar lebih mirip jeritan. Kakek kalau bercanda jangan begitu, dong. Bikin kaget saja. Lihat, kan, gelas ibu jadi pecah. Dia buru-buru berjongkok, berpura-pura sibuk mengumpulkan pecahan kaca dengan tangan gemetar. Dia sengaja menciptakan pengalihan, berharap kakek akan merasa tidak enak dan menghentikan interogasinya. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan dilanjut lagi makannya. Tumpengnya dicicipi. Tapi tidak ada satupun tamu yang bergerak. Mereka semua terpaku. Gilang, melihat ibunya memberi celah, akhirnya menemukan suaranya. Dia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat, lalu tertawa gugup. Iya, Kek. Kakek ini ada-ada saja. 95 juta? Uang dari mana? Kakek pasti salah kirim. Atau mungkin kakek lupa. Dia mencoba merangkul bahu kakek, bersikap seolah ini adalah kesalahpahaman keluarga yang lucu. Maklum, Kek. Kakek kan sudah sepuh. Sudah tua. Wajar kalau tua. Suara kakek Harun memotong ucapan Gilang.
Suaranya tidak keras, tapi rendah, dingin, dan penuh penekanan. Kakek menepis tangan Gilang dari bahunya dengan kasar. Kamu bilang kakek sudah tua? Kamu bilang kakek pikun? Gilang langsung menarik tangannya kembali. Senyum bekunya luntur. Mata kakek boleh keriput. Lang, kata kakek Harun. Dia kini menatap lurus ke mata Gilang, tanpa berkedip. Tapi ingatan kakek, dan mata kakek, masih lebih tajam dari silet. Kakek tidak pernah salah. Kakek tidak pernah lupa. Suasana kembali menegang. Ibu Yati berhenti mengutip beling. Dia membeku dalam posisi berjongkok. Masih mau mengelak? Tanya kakek. Gilang menelan ludah. Saya tidak mengerti maksud kakek. Saya benar-benar tidak menerima uang. Cukup, potong kakek. Kakek tidak suka membuang waktu. Perlahan, kakek Harun merogoh saku ke meja batiknya. Dia tidak mengeluarkan dompet. Dia mengeluarkan sebuah ponsel. Ponsel itu terlihat jadul dari modelnya, bukan ponsel pintar layar sentuh yang dipakai Gilang atau aku. Tapi ponsel itu tampak kokoh dan layarnya menyala terang. Para tamu menahan napas. Kakek menekan beberapa tombol. Bunyi, klik-klik, yang khas terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Kakek memang sudah tua, Lang, ujar kakek sambil terus menatap layar ponselnya. Karena kakek sudah tua, kakek tidak percaya sama ingatan. Kakek percaya sama bukti. Bukti tertulis. Dia mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, lalu berjalan mendekat dan menyodorkan layarnya tepat ke depan wajah Gilang. Ini. Baca ini. Gilang tersentak mundur, seolah ponsel itu adalah bara api. Dia tidak berani melihat. Baca, bentak kakek lagi. Aku, Feby, tidak tahan lagi. Aku memberanikan diri mendekat. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku mengintip layar ponsel kakek. Jantungku serasa diremas. Di layar itu, tertera dengan jelas sebuah notifikasi dari aplikasi bank. Notifikasi itu menunjukkan bukti transfer yang berhasil. Tanggalnya 3 hari yang lalu. Jam 10 pagi. Status, berhasil. Nama bank penerima, Bank ABC. Nama pemilik rekening, Gilang Permana. Dan jumlahnya tertera jelas. 95 juta rupiah. Darahku terasa surut dari wajah. Kakiku lemas. Mas. Bisikku, nyaris tak terdengar. Itu rekening kamu. Wajah Gilang berubah dari pucat pasi menjadi hijau. Dia terhuyung mundur selangkah, menabrak meja kue. Dia terpojok. Dan ini, kata kakek Harun, jarinya menekan tombol lagi, menggulir layar. Ini bukti obrolan kita di aplikasi pesan. 3 hari lalu, kamu yang menelepon kakek. Kamu menangis-nangis. Kamu bilang kamu butuh uang. Kamu bilang untuk modal usaha properti kamu yang baru. Kamu bilang butuh cepat. Kakek menatapku dengan tatapan sedih. Dan kamu tahu dia bilang apa lagi? Feby, Cuk, dia bilang, uang itu sebagian untuk modal, dan sebagian lagi untuk membelikanmu hadiah ulang tahun yang pantas. Dia bilang dia mau membelikanmu kalung berlian. Karena katanya, kamu istri terbaik yang pantas mendapatkan segalanya. Aku terhenyak. Kalung berlian? Aku menyentuh leherku, di mana tergantung kalung imitasi murah yang kubeli di pasar malam 2 tahun lalu. Pesta sederhana. Bunga mawar layu. Janji hotel bintang 5. Semuanya terasa seperti lelucon pahit sekarang. Kepalsuan yang tadi kurasakan, kini terkonfirmasi. Para tamu mulai berbisik hebat. Kali ini tidak tertahan lagi. Ya ampun, 95 juta. Katanya buat hadiah, kok pestanya begini? Itu uang kakeknya, dipakai suaminya. Dimakan sendiri, istrinya tidak tahu apa-apa. Tegas sekali. Pantas dari tadi mukanya panik. Wajah Ibu Yati merah pada menahan malu. Dia tidak tahan lagi. Dia berdiri tegak. Pestanya selesai. Teriak Ibu Yati dengan suara melengking, memotong semua bisikan. Dia menatap para tamu dengan mata melotot. Silakan pulang. Semuanya pulang. Ini urusan keluarga kami. Para tamu terkejut dengan usiran kasar itu. Mereka saling berpandangan, lalu buru-buru berdiri, mengambil tas mereka, dan berjalan cepat keluar pintu tanpa pamit. Mereka tidak mau terlibat, tapi aku tahu, besok pagi cerita ini akan menyebar ke seluruh penjuru komplek. Dalam sekejap, ruangan itu kosong. Hanya tersisa aku, kakek Harun, Gilang, dan Ibu Yati. Dan tentu saja, puing-puing pesta ulang tahunku yang hancur berantakan. Gilang bernapas terengah-engah, seperti ikan kehabisan air. Dia terpojok.
Dia tidak bisa mengelak lagi. Bukti transfer itu nyata. Kalian, desis Gilang. Matanya menatapku dan kakek dengan liar. Dia tidak lagi terlihat seperti suami yang lembut. Dia terlihat seperti penjudi yang kepergok. Masuk kamar. Sekarang, kita bicara di dalam. Dia menarik tanganku dengan kasar. Ibu Yati mendorong kakek Harun dari belakang, menggiring kami berdua masuk ke kamar tidur kami yang sempit dan pengap. Pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam oleh Ibu Yati. Pintu kamar tidur ditutup rapat oleh Ibu Yati. Suara kunci yang diputar terdengar seperti bunyi sel penjara yang ditutup. Ruangan ini sempit, hanya muat satu kasur, satu lemari pakaian kecil, dan meja rias murah. Udara di dalamnya terasa pengap dan panas. Kami bertiga, aku, kakek, dan Gilang, berdiri berhadapan. Ibu Yati bersandar di pintu, melipat tangan di dada, napasnya masih memburu karena marah. Gilang melepaskan cengkeramannya di lenganku. Dia tidak lagi panik. Wajahnya berubah. Kepanikan tadi hilang, digantikan oleh ekspresi putus asa yang dibuat-buat. Dia menatapku, matanya memerah. Dan kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia berlutut. Dia menjatuhkan tubuhnya di lantai, berlutut tepat di hadapanku. Dia tidak berlutut di depan kakek Harun, pemilik uang itu. Dia berlutut di depanku. Itu adalah langkah yang sangat manipulatif. Aku baru menyadarinya sekarang. Dia tahu aku adalah titik terlemahnya. Feby, sayang, maafkan aku, katanya, suaranya parau. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku memang menerima uang itu, Feb. Aku bohong sama kamu. Aku bohong sama kakek. Pengakuan itu, meski sudah jelas buktinya, tetap menghantamku seperti godam. Jadi benar, suamiku sendiri telah menipuku dan kakekku. Mas, kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Uang sebanyak itu untuk apa? Tanyaku, suaraku bergetar menahan tangis. Dengarkan aku dulu. Gilang memotongku, nadanya memelas. Dia meraih kedua tanganku, menggenggamnya erat. Tangannya dingin dan basah oleh keringat. Aku terpaksa, Feby. Aku bersumpah, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak menikmatinya sepeser pun. Kakek Harun hanya diam bersandar di dinding dekat lemari. Dia tidak menyela. Dia hanya menonton. Lengannya bersedekap, matanya setajam elang, mengamati setiap gerak-gerik dan kata-kata Gilang. Ini bukan untukku, sayang. Lanjut Gilang, air matanya kini mulai menetes. Ini untuk Rudi. Aku mengerutkan kening. Rudi? Rudi temanmu yang jadi saksi nikah kita. Gilang mengangguk cepat, wajahnya penuh penderitaan. Iya, Feb, iya. Dia dalam masalah besar. Masalah hidup dan mati. Gilang mulai merangkai ceritanya. Dia bilang, minggu lalu Rudi mengalami kecelakaan. Dia tidak sengaja menabrak sebuah mobil mewah yang sedang parkir. Pemilik mobil itu bukan orang sembarangan, katanya preman besar. Mereka minta ganti rugi 100 juta rupiah saat itu juga. Rudi tidak punya uang, Feb. Dia meneleponku sambil menangis. Dia bilang, kalau dia tidak bayar dalam seminggu, mereka akan menyakiti istri dan anaknya yang masih kecil. Gilang meremas tanganku. Aku pusing. Sayang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Rudi itu sahabatku. Dia sudah seperti saudaraku sendiri. Ibu Yati, yang tadi diam, kini ikut menimpali dari pintu. Benar, Feby, katanya, suaranya kini penuh isak tangis yang dibuat-buat. Anakku ini, Gilang, dia itu terlalu baik hati. Dia tidak tegaan. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menolong temannya. Gilang ini korban, Feb, dia cuma mau menolong. Aku menatap Gilang, lalu menatap Ibu Yati. Cerita itu terdengar dramatis. Tapi mungkinkah itu benar? Gilang memang sangat loyal pada teman-temannya. Tepat saat aku buntu, lanjut Gilang, menatapku lurus-lurus, kakek menelepon, menanyakan kabarku dan persiapan ulang tahunmu. Aku hilaf, Feb. Aku melihat itu sebagai satu-satunya jalan keluar. Aku terpaksa berbohong pada kakek. Aku bilang butuh modal usaha. Uang 95 juta itu langsung aku berikan semua ke Rudi untuk menyelamatkan keluarganya. Dia menunduk, bahunya terguncang isak tangis. Aku tidak bilang padamu karena aku tidak mau kamu khawatir. Feb, aku tidak mau merusak hari ulang tahunmu dengan masalah ini. Rencanaku, aku akan bekerja serabutan, apa saja, untuk mengumpulkan uang dan menggantinya pelan-pelan. Aku bersumpah, demi Tuhan, aku akan mengganti setiap rupiah uang kakek.
Aku tidak bermaksud jahat. Ceritanya selesai. Dia tetap berlutut, menatapku dengan tatapan memohon. Hatiku terbelah. Di satu sisi, ada kakek dan bukti kebohongan yang nyata. Di sisi lain, ada suamiku yang menangis, memohon ampun dengan alasan yang begitu mulia. Menyelamatkan nyawa keluarga sahabatnya. Aku benci dia berbohong, tapi jika alasannya benar, Mas, kataku pelan. Kenapa kamu gak jujur saja dari awal? Sama aku? Sama kakek? Kita bisa cari jalan keluar bersama. Aku mulai luluh. Sifat naifku mengambil alih. Aku menoleh ke kakek Harun, yang sedari tadi tidak bersuara. Kek, Mas Gilang niatnya baik. Kek, dia cuma mau menolong temannya. Dia? Ceritamu bagus, Lang. Suara kakek Harun yang tenang dan dingin memotong ucapanku. Gilang mendongak, terkejut. Air mata palsunya berhenti mengalir seketika. Drama yang sangat meyakinkan. Lanjut kakek, mendorong tubuhnya dari dinding dan melangkah maju satu langkah. Ibumu juga aktingnya hebat. Kalian berdua cocok main sinetron. Judulnya, Suami Berhati Mulia yang Terpaksa Berbohong. Wajah Gilang mengeras. Kek, ini bukan drama. Ini kenyataan. Kakek bisa tanya Rudi sendiri kalau tidak percaya. Serunya, kini nadanya sedikit membentak. Dia berdiri dari lututnya. Oh, ya. Kakek Harun tersenyum sinis. Senyum itu membuat bulu kuduku meremang. Jadi, temanmu namanya Rudi. Kecelakaan. Tabrak mobil preman. Butuh uang 100 juta. Iya, bentak Ibu Yati. Anakku pahlawan. Dia menolong temannya. Kasihan sekali temanmu si Rudi itu, kata kakek pelan, menggelengkan kepalanya. Dia pasti sedih sekali. Tentu saja dia sedih. Hidupnya terancam, seru Gilang. Iya, kata kakek, matanya kini menatap lurus menembus jiwa Gilang. Rudi pasti sedih sekali. Karena temannya, Gilang, tega memakai namanya untuk menutupi kebusukan. Hutang teman, katamu? Kakek Harun mengambil jeda sejenak, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan pengap itu sampai ke titik puncaknya. Atau hutangmu sendiri? Karena kalah main judi slot. Waktu seakan berhenti. Napas Gilang tercekat di tenggorokannya. Wajahnya, yang tadi sudah pucat, kini berubah menjadi kelabu seperti abu. Dia tidak menduga kakek akan tahu sejauh ini. Kebohongan kedua yang dia bangun dengan susah payah, hancur berkeping-keping dalam satu kalimat. Kamar sempit itu terasa kehabisan oksigen. Pertanyaan kakek Harun, atau hutangmu sendiri karena kalah main judi slot? Menggantung di udara seperti awan beracun. Itu bukan pertanyaan, itu adalah vonis. Aku menatap suamiku, Gilang, menunggu dia tertawa, menunggu dia membentak kakek karena fitnah yang keji itu. Tapi Gilang tidak tertawa. Dia hanya menatap kakek dengan mata terbelalak, bibirnya bergetar. Wajahnya yang kelabu kini berubah menjadi warna yang mengerikan. Dia tampak seperti orang yang baru saja melihat ajalnya. Dia membuka mulutnya, tapi yang keluar hanya desisan udara. Kakek jangan sembarangan. Sembarangan, sahut kakek Harun. Suaranya tetap tenang, tapi ketenangan itulah yang paling menakutkan. Kakek tidak pernah sembarangan bicara. Jadi benar? Uang 95 juta itu ludes di meja judi. Mas. Aku akhirnya berteriak. Suaraku pecah. Aku menarik-narik lengan kemejanya. Jawab, Mas. Bilang sama kakek itu tidak benar. Bilang kamu tidak mungkin melakukan hal sehina itu. Bilang, Mas. Aku mengguncang-guncang tubuhnya, air mataku mulai mengalir deras. Aku masih ingin percaya pada kebohongan indah tentang menolong teman. Kebenaran yang baru ini terlalu pahit, terlalu kotor untuk kutelan. Gilang menepis tanganku dengan kasar. Diam, Feb, bentaknya padaku, matanya liar. Saat itulah Ibu Yati meledak. Dia melihat putranya terdesak, dan instingnya untuk melindungi, atau lebih tepatnya, untuk melindungi dirinya sendiri, mengambil alih. Dia tidak bisa membiarkan cerita versi judi ini menang. Dia melompat maju, berdiri di antara Gilang dan kakek. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Diam kamu, orang tua, teriaknya, menunjuk lurus ke wajah kakek Harun. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Datang-datang ke rumah orang, merusak pesta, dan sekarang memfitnah anak saya. Kakek Harun hanya mengangkat satu alisnya. Fitnah? Bukti di ponsel kakek. Persetan dengan buktimu, potong Ibu Yati. Dia kini berbalik menghadapku, matanya melotot marah.
Dan semua kemarahan itu, semua rasa malu dan ketakutan itu, dia tumpahkan padaku. Dan kamu, Feby, kamu ini istri macam apa? Suami kamu lagi susah, lagi pusing, lagi tertekan, malah kamu pojokan. Malah kamu lebih percaya sama kakekmu yang pikun ini daripada suami kamu sendiri. Di mana baktimu sebagai istri? Aku terperangah. Bu, tapi Mas Gilang. Suami kamu itu terpaksa, jerit Ibu Yati, kini dia menangis histeris. Air mata buaya yang jauh lebih meyakinkan daripada tangisan Gilang tadi. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu cuma tahu berhias dan tidur di kamar ini. Kamu tidak tahu penderitaan anakku. Penderitaan apa lagi? Tanya kakek Harun, suaranya terdengar bosan. Versi Rudi sudah gagal. Versi judi kamu bantah. Sekarang ada versi apa lagi? Kakek jadi penasaran. Ibu Yati menatap kakek dengan benci, lalu kembali menatapku. Dia sepertinya memutuskan bahwa aku adalah penonton yang harus diyakinkan. Dia meraih bahuku, mencengkeramnya erat. Dengar, Feby, desisnya. Uang itu memang dipakai Gilang. Tapi bukan untuk judi. Bukan untuk temannya. Itu untuk kami. Untuk keluarga ini. Aku bingung. Untuk keluarga? Maksud ibu? Hutang, kata Ibu Yati, suaranya kini pelan dan penuh drama. Gilang berbohong soal Rudi, itu benar. Dia tidak mau kamu khawatir. Dia menanggung semuanya sendirian, anak malangku ini. Dia mengelus pipi Gilang, yang hanya dia membatu. Uang itu dipakai untuk membayar hutang almarhum ayahnya Gilang. Hutang peninggalan bapaknya. Ini adalah cerita baru. Aku menatap Gilang. Gilang menatap ibunya. Keterkejutan di wajah Gilang menunjukkan bahwa dia juga baru mendengar cerita ini. Mereka bahkan tidak kompak dalam berbohong. 2 minggu lalu, lanjut Ibu Yati, matanya menatapku tajam, seolah memaksaku untuk percaya. Ada debt collector datang ke rumah ini. Waktu kamu sedang kerja. 3 orang, badannya besar-besar, penuh tato. Mereka bilang almarhum suami ibu dulu punya hutang rentenir 100 juta. Bunganya sudah berlipat ganda. Mereka mengancam kami, Feby. Mereka mengancam akan membakar rumah kontrakan ini. Mereka mengancam akan mencelakai Gilang. Anakku. Ibu Yati kembali terisak. Gilang panik. Ibu juga. Kami tidak tahu harus cari uang kemana. Lalu kakek menelepon. Gilang terpaksa, Feby. Dia terpaksa berbohong demi menyelamatkan nyawa ibunya. Demi menyelamatkan kamu juga. Apa itu salah? Apa salah kalau seorang anak berbakti pada orang tuanya? Apa salah kalau suami melindungi istrinya dari bahaya? Cerita itu begitu rinci, begitu penuh emosi. Tapi, tunggu, kataku, kepalaku pusing. Aku melepaskan cengkeraman tangan Ibu Yati. Tunggu sebentar. Aku bingung. Aku menatap Gilang. Mas, tadi kamu bilang uangnya buat Rudi. Kamu bersumpah demi Tuhan. Lalu aku menatap Ibu Yati. Sekarang ibu bilang uangnya buat bayar hutang ayah ke rentenir. Aku menatap keduanya bergantian. Gilang pucat. Ibu Yati gelagapan. Jadi, yang benar yang mana? Tanyaku, suaraku kini dingin. Versi teman kecelakaan, atau versi hutang rentenir? Uang 95 juta ini ceritanya ada berapa? Gilang menatap ibunya dengan marah. Bu, udah, diam. Hardiknya pelan. Ibu Yati terkesiap. Dia tidak menyangka akan diserang oleh anaknya sendiri. Lang, ibu kan cuma... Diam. Kekacauan itu adalah musik di telinga kakek Harun. Dia telah membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri. Dia membiarkan mereka berkelahi di dalam lubang itu. Dan kini, saat mereka sibuk saling menyalahkan, kakek Harun melangkah maju. Sudah selesai dramanya? Tanya kakek. Gilang dan Ibu Yati langsung terdiam. Kakek Harun menghela napas panjang, seolah dia lelah sekali melihat pertunjukan amatir ini. Kalian berdua ini, kompak sekali berbohongnya. Ceritanya ganti-ganti. Kakek jadi pusing. Dia menatap Gilang, lalu Ibu Yati. Kakek tidak peduli lagi. Uangnya mau dipakai untuk Rudi, untuk bayar hutang ayahmu, atau untuk modal beli permen, kakek tidak peduli. Gilang dan Ibu Yati saling berpandangan. Mereka pikir mereka akan lolos. Mereka pikir kakek sudah menyerah. Tapi, lanjut kakek masih punya satu pertanyaan terakhir. Dan kakek mau jawaban jujur. Kakek Harun kembali mengangkat ponsel jadulnya. Layarnya masih menyala. Dia tidak menunjukkan bukti transfer yang tadi.
Dia menunjukkan layar yang lain. Kakek anggap saja uang 95 juta itu hangus untuk bayar hutang, kata kakek. Hutang judi atau hutang rentenir, terserah kalian. Tapi kakek mau tanya. Dia menatap lurus ke mata Gilang. Tatapannya sedingin es. Lalu, siapa wanita bernama, sayang, yang kamu transfer 20 juta dari uang itu, Gilang? Jika pertanyaan soal judi slot adalah bom, maka pertanyaan terakhir kakek Harun adalah ledakan nuklir. Ruangan itu mendadak senyap-senyap. Aku bisa mendengar deru darah di telingaku sendiri. Sayang. Kata itu keluar dari mulutku dalam bentuk bisikan. Bisikan yang bergetar. Aku menatap kakek Harun, lalu menatap Gilang. Apa? Kek? Maksud kakek. Sayang, siapa? Gilang tidak lagi pucat. Wajahnya kini berwarna ungu. Dia tersedak ludahnya sendiri. Dia terhuyung mundur, tangannya meraba-raba dinding di belakangnya, mencari pegangan. Dia tidak bisa berkata-kata. Matanya terpaku pada layar ponsel kakek, seolah itu adalah kepala ular kobra yang siap mematuknya. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah sesuatu yang menghancurkan fondasi pernikahanku. Ibu Yati, yang tadi begitu garang, kini tampak bingung. Dia tidak tahu soal ini, atau mungkin dia tahu? Apa-apaan lagi ini, kek? Kata Ibu Yati, suaranya terdengar panik, tapi dia berusaha tertawa. Kakek ini mengada-ada saja. Sayang? Itu. Dia berpikir keras, matanya melirik ke sana kemari mencari inspirasi kebohongan baru. Ah, itu pasti nama toko. Iya, toko. Gilang kan mau merintis usaha properti? Sayang, itu pasti nama toko bahan bangunan. Toko keramik, sayang? Atau toko besi, sayang? Benar kan, Lang? Dia menyenggol Gilang, memaksanya untuk setuju. Tapi Gilang sudah hancur. Dia hanya menggeleng lemah, terlalu takut untuk bicara. Kakek Harun tersenyum sinis. Senyum itu membuatku mual. Toko bahan bangunan, Bu Yati? Toko yang hebat sekali. Toko bahan bangunan namanya, sayang, dan minta transfer 20 juta ke rekening bank pribadi atas nama Selvi Anjani? Selvi Anjani. Nama itu terasa asing, namun begitu menusuk. Siapa itu? Mas, tanyaku lagi, suaraku naik. Siapa Selvi Anjani? Gilang akhirnya ambruk. Dia tidak berlutut. Dia merosot di dinding, terduduk di lantai yang dingin, memeluk lututnya. Dia kalah. Kalian pikir kakek ini bodoh? Kata kakek Harun, suaranya kini bergetar karena amarah yang ditahan. Kalian pikir kakek ini orang kampung tua yang gampang dibohongi? Kamu salah besar, Gilang. Kakek melangkah mendekati Gilang yang terduduk di lantai. Kakek tidak datang ke kota ini sendirian. Sejak kamu menelepon kakek 3 hari lalu sambil menangis-nangis minta uang, kakek sudah curiga. Sangat curiga. Cucu kakek, Feby, tidak pernah kakek dengar cerita dia akan dibelikan berlian. Dia istri yang sederhana. Kakek tahu kamu bohong sejak detik itu. Kakek menatapku dengan sedih. Kakek punya orang di kota ini, Cuk, asisten kakek. Dia yang kakek minta mengawasimu, Gilang, sejak 3 hari lalu, tepat setelah uang kakek transfer. Ibu Yati menutup mulutnya. Diawasi? Benar, diawasi, kata kakek. Kalian tahu sopir ojek online yang mengantarmu ke mal 2 hari lalu? Gilang? Itu orang kakek. Kalian tahu tukang parkir yang melihatmu masuk ke hotel kemarin sore? Itu juga orang kakek. Mal? Hotel? Jantungku serasa berhenti berdetak. Kakek tahu semuanya, lanjut kakek Harun. Suaranya kini seperti hakim yang membacakan putusan. Dia mulai membeberkan semuanya, satu persatu, tanpa ampun. Pertama, kamu kecanduan judi slot, Gilang. Sudah 6 bulan ini. Kamu gali lubang tutup lubang, memakai uang tabungan istrimu, meminjam dari teman, sampai akhirnya kamu dikejar rentenir. Aku terkesiap. Tabunganku. Tabungan yang kukumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa gaji, yang kukira aman di rekening bersama, ternyata sudah ludes. Kedua, kata kakek, uang 95 juta itu kamu minta untuk bayar hutang judimu. Rentenir sudah memberimu tenggat waktu sampai hari ini, kan? Hari ulang tahun istrimu. Kamu jadikan ulang tahun Feby sebagai alasan untuk memeras kakek. Ketiga, dan ini yang paling menjijikan, suara kakek semakin rendah. Kamu bahkan tidak memakai semua uang itu untuk bayar hutang. Kamu hanya bayar sebagian. Sisanya, kamu pakai untuk bersenang-senang. Kakek menatap Gilang dengan tatapan muak. Asisten kakek melihatmu.
Setelah uang kakek masuk, kamu tidak ke toko bahan bangunan. Kamu ke mall mewah di pusat kota. Kamu belikan wanita bernama Selvi Anjani itu, selingkuhanmu itu, sebuah tas mahal. Tas yang harganya lebih mahal dari semua baju yang dipakai Feby selama setahun. Aku memejamkan mata. Rasa sakitnya luar biasa. Kamu makan di restoran mahal. Kamu cekikikan. Kemarin, kamu bahkan membawanya ke hotel. Menghabiskan uang kakek untuk menyewa kamar bersama pelacurmu itu. Sementara istrimu di rumah, sibuk menyiapkan tumpeng sederhana untuk ulang tahunnya. Pengkhianatan. Ini bukan lagi pengkhianatan soal uang. Ini pengkhianatan ganda. Pengkhianatan kepercayaan. Pengkhianatan pernikahan. Dan ibu, kakek Harun kini berbalik menatap Ibu Yati, yang gemetar hebat di sudut ruangan. Ibu tahu semuanya, kan? Tidak. Saya tidak tahu. Elak Ibu Yati. Jangan bohong lagi, bentak kakek. Asisten kakek merekam pembicaraan ibu dan Gilang di teras rumah ini tadi malam. Waktu Feby sedang di dapur. Ibu tahu soal judi. Ibu tahu soal hutang rentenir. Ibu tahu soal Selvi Anjani. Ibu tahu semuanya. Kakek menunjuk ke pergelangan tangan Ibu Yati. Dan ibu setuju membantu anakmu menipu kakek. Ibu setuju berpura-pura baik pada Feby hari ini. Asal, ibu dapat bagian. Benar, kan? Berapa jatah ibu? 5 juta? Cukup untuk membeli gelang emas baru yang sedang ibu pakai itu. Aku membuka mataku. Aku menatap pergelangan tangan Ibu Yati. Benar. Sebuah gelang emas model baru yang berkilauan. Gelang yang tidak ada di sana kemarin. Semuanya masuk akal. Sikap manisnya, pujiannya, senyum palsunya, pesta palsu ini, semuanya adalah sebuah konspirasi. Mereka berdua, ibu dan anak, telah bekerja sama untuk menipuku, memeras kakekku, dan merayakan pengkhianatan ini tepat di hari ulang tahunku. Aku berdiri membatu. Air mataku sudah kering. Yang tersisa di dalam diriku bukanlah kesedihan. Bukan. Yang kurasakan adalah amarah. Amarah yang dingin, pekat, dan mematikan. Amarah yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Aku berjalan pelan. Aku berjalan melewati kakek Harun. Aku berjalan menuju suamiku, Gilang, yang masih terduduk di lantai, menangis tanpa suara, seperti pengecut. Aku berdiri tepat di depannya. Dia mendongak, menatapku dengan mata memohon. Aku menatapnya. Wajah yang dulu kucintai. Wajah yang kini terlihat asing dan menjijikkan. Tegak kamu, bisikku. Lalu aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi. Dengan segenap kekuatan yang kupunya, aku menamparnya. Plah! Suara tamparan itu menggema di kamar sempit itu. Lebih keras dari suara beling pecah. Pipi Gilang langsung memerah. Dia terkejut. Ibu Yati menjerit. Aku menatapnya dengan mata menyala. Tegak kamu, teriakku. Di hari ulang tahunku. Tamparanku masih menyisakan perih di tanganku, dan bekas merah yang jelas di pipi Gilang. Ruangan itu kembali hening, hening yang lebih pekat dari sebelumnya. Gilang memegangi pipinya, matanya menatapku tak percaya, seolah aku adalah orang asing. Lalu, Ibu Yati menjerit. Jeritan itu bukan jeritan kaget, tapi jeritan amarah yang tertahan. Beraninya kamu, raunya. Dia menerjangku, tangannya terangkat, kuku-kukunya siap mencakar wajahku. Dasar menantu tidak tahu diri. Berani kamu menampar anakku? Aku memejamkan mata, bersiap menerima cakaran. Tapi itu tidak pernah datang. Cukup. Suara kakek Harun menggelegar seperti petir di ruangan sempit itu. Sebelum tangan Ibu Yati sampai padaku, kakek sudah bergerak. Dia tidak mendorong Ibu Yati, dia hanya berdiri di antara kami. Tubuh tuanya yang kurus itu kini terasa seperti benteng baja. Ibu Yati menabrak dada kakek dan terhuyung mundur. Jangan pernah, desis kakek Harun. Matanya menatap Ibu Yati dengan tatapan membunuh. Jangan pernah kamu sentuh cucuku dengan tangan kotormu itu. Ibu Yati terdiam, napasnya memburu. Dia menatap kakek dengan benci, tapi juga takut. Dia tahu dia tidak bisa melawan kakek Harun. Gilang, melihat ibunya dilawan, mencoba bangkit. Kek, jangan kasar sama ibu saya. Kakek Harun bahkan tidak menoleh padanya. Dia memunggungiku, melindungi aku sepenuhnya. Kalian berdua, kata kakek, suaranya kini tenang dan dingin. Waktu bicara kalian sudah habis. Waktu berbohong kalian juga sudah habis. Kakek merogoh ponsel jadulnya sekali lagi. Dia tidak lagi mencari bukti. Dia menekan satu tombol panggilan cepat. Ponsel itu dia tempelkan ke telinganya.
Sudah waktunya, kata kakek ke telepon, bawa mereka masuk sekarang. Jantungku berdebar. Bawa siapa? Gilang dan Ibu Yati saling berpandangan, tampak bingung dan takut. Bawa siapa, Kek? Tanya Gilang, suaranya gemetar. Kakek mau apa? Kakek tidak menjawab. Dia hanya memasukkan ponselnya kembali ke saku. Beberapa detik kemudian, kami mendengar suara langkah kaki berat di luar. Pintu depan rumah kontrakan ini, yang tadi ditinggalkan terbuka oleh para tamu yang kabur, tidak menghalangi siapapun. Langkah kaki itu semakin dekat, menyusuri ruang tamu yang berantakan, dan berhenti tepat di depan pintu kamar tidur kami yang terbuka. 3 orang pria masuk. Mereka memenuhi kusen pintu. Satu orang di depan, usianya mungkin sekitar 40-an, memakai kemeja batik yang sangat rapi dan celana bahan licin. Dia membawa tas kerja kulit yang mahal. Wajahnya tenang dan profesional. Dia menatap kami seolah kami adalah klien. 2 orang di belakangnya sangat berbeda. Mereka tinggi besar, tegap, memakai kemeja safari warna krem yang seragam. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi, dan mata mereka mengawasi Gilang dan Ibu Yati seperti elang mengawasi mangsa. Mereka jelas bukan orang sembarangan. Selamat malam, kata pria berbatik rapi itu. Ibu Yati mencengkeram lengan Gilang. Siapa mereka? Kakek Harun berbalik badan. Dia menepuk bahuku pelan, menyuruhku minggir sedikit. Kakek kini duduk di satu-satunya kursi di kamar itu, kursi meja riasku yang reot. Tiba-tiba, kakek terlihat seperti seorang bos besar yang siap memimpin rapat. Gilang, Bu Yati, kata kakek. Kenalkan. Yang di depan ini, namanya Pak Bima. Dia pengacara pribadi saya. Sudah mengurus semua aset kakek selama 20 tahun. Wajah Gilang dan Ibu Yati makin pucat. Pengacara. Lalu yang 2 di belakang itu, lanjut kakek, anggap saja mereka asisten kakek. Mereka di sini untuk memastikan pembicaraan kita berjalan lancar. Memastikan tidak ada yang berbuat macam-macam. Seperti, misalnya, mencoba mencakar cucu saya. Kakek melirik tajam ke arah Ibu Yati. Pak Bima melangkah masuk ke kamar, diikuti 2 asisten yang berdiri mengapit pintu, memblokir jalan keluar. Pak Bima meletakkan tas kerjanya di atas kasurku, membukanya dengan tenang. Kakek tidak suka basa-basi, kata kakek Harun, suaranya kembali datar. Kalian sudah terbukti menipu kakek. Kalian sudah mengakui, walau berbelit-belit. Sekarang, kakek beri kalian 2 pilihan. Dengarkan baik-baik. Kakek mengangkat 1 jarinya. Pilihan pertama, kembalikan uang kakek. 95 juta. Utuh. Malam ini juga, tunai. Mata Gilang dan Ibu Yati membelalak. Kakek mengangkat jari keduanya. Pilihan kedua, jika kalian tidak bisa mengembalikannya, dan kakek tahu kalian tidak bisa, Pak Bima akan mendaftarkan laporan polisi besok pagi jam 8 tepat. Tuduhannya bukan cuma 1. Penipuan, pasal 378. Penggelapan, pasal 372. Dan Ibu Yati, kakek menatap lurus, ibu akan kena pasal turut serta membantu kejahatan. Pasal 55. Ancaman hukumannya berat. Kalian berdua akan menginap lama sekali di tempat yang tidak nyaman. Keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh suara tawa. Tawa Ibu Yati. Tawa yang terdengar gila dan putus asa. Hahaha, dia tertawa sambil menunjuk-nunjuk sekeliling. Kakek ini lucu sekali. Pengacara, polisi. Kakek tidak lihat kami tinggal di mana? Rumah kontrakan. Uangnya sudah habis. Kek, habis. Ludes. Kami tidak punya uang sepeser pun. Mau kakek penjarakan? Silakan. Kami memang tidak bisa bayar. Gilang mengangguk lemah, tampak pasrah. Benar, Kek. Uangnya sudah tidak ada. Saya pasrah. Mereka pikir, dengan mengaku miskin, mereka akan lolos. Mereka pikir kakek hanya bisa menggertak. Kakek Harun tersenyum. Senyum itu adalah hal paling mengerikan yang pernah kulihat. Oh, kalian salah, kata kakek pelan. Kalian salah besar. Kalian pikir, kakek tidak tahu kalau kalian tidak punya uang tunai? Tentu saja kakek tahu. Kakek menunjuk lantai ubin di bawah kakinya. Kalian pikir, kalian tinggal di mana? Gilang mengerutkan kening. Ini rumah kontrakan, Kek. Kami bayar bulanan. Bukan, kata kakek. Ini bukan rumah kontrakan. Ini rumah kakek. Kakek yang membeli rumah ini setahun yang lalu, tunai. Tepat sebelum kamu menikah dengan cucuku, Gilang. Gilang ternganga. Apa? Tidak mungkin. Surat-suratnya atas nama saya.
Saya yang tanda tangan. Betul, kata kakek. Kakek sengaja membelinya atas namamu. Kakek ingin kamu, sebagai laki-laki, merasa punya harga diri di depan cucu kakek. Kakek ingin kamu merasa jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tapi kakek tidak bodoh. Surat akta jual beli yang asli, yang sah, ada di tangan kakek. Di brankas kakek di kampung. Kakek lalu menunjuk ke arah luar jendela. Dan mobil sedan bekas butut yang kamu poles setiap hari di garasi itu, yang kamu bilang ke Feby itu hasil bonus kerja kerasmu. Wajah Gilang semakin pias. Kakek juga yang bayar lunas. BPKB-nya. Kakek menoleh ke Pak Bima. Ada di tas Pak Bima, kan? Pak Bima mengangguk. Benar, Kek. Gilang dan Ibu Yati membeku. Mereka baru sadar. Seluruh hidup mereka, kebanggaan kecil mereka, rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka pakai, semuanya adalah milik kakek Harun. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya menumpang di atas kemurahan hati yang baru saja mereka hianati. Tidak, tidak mungkin. Desis Gilang. Dia menatap Pak Bima, lalu ke kakek. BPKB itu, surat rumah, atas nama saya. Kakek tidak bisa mengambilnya begitu saja. Pak Bima, sang pengacara, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang dan jelas, memotong penyangkalan Gilang yang panik. Selamat malam, Pak Gilang. Benar, sertifikat rumah dan BPKB mobil memang atas nama Anda. Namun, kakek Harun sangat teliti. Pak Bima mengeluarkan 2 map tebal dari tas kerjanya. Dia membuka map pertama. Ini adalah salinan akta jual beli rumah ini. Dan di bawahnya, dia mengeluarkan selembar kertas bermeterai. Ini adalah surat perjanjian hutang piutang pribadi, yang Anda tanda tangani setahun yang lalu. Di sini dinyatakan dengan jelas bahwa Anda meminjam uang dari kakek Harun senilai harga rumah ini, dengan jaminan rumah itu sendiri. Pak Bima tersenyum tipis. Sebuah formalitas, kata kakek waktu itu. Hanya untuk pegangan orang tua. Anda menandatanganinya tanpa ragu. Pak Bima membuka map kedua. Dan ini, BPKB mobil Anda. Di baliknya, terlampir surat kuasa jual mutlak. Lengkap dengan meterai. Anda menandatangani ini 3 hari yang lalu, tepat saat kakek Harun mentransfer uang 95 juta itu ke rekening Anda. Gilang terbelalak. Dia ingat, 3 hari lalu, kakek Harun mengiriminya foto surat itu via aplikasi pesan. Kakek bilang, tolong kamu cetak surat ini, Lang. Tanda tangani di atas meterai, lalu foto kirim ke kakek. Sebagai tanda terima uang saja, biar kakek tenang. Gilang, yang dibutakan oleh angka 95 juta, langsung menurut. Dia tidak membaca detail surat itu. Dia pikir itu hanya formalitas konyol orang tua. Ternyata, itu adalah surat penyerahan jaminan. Dia menjaminkan mobilnya untuk uang yang dia curi. Anda tidak membacanya, kan, Pak Gilang? Tanya Pak Bima. Anda hanya tanda tangan. Dengan kata lain, Anda secara sah telah menyerahkan mobil itu sebagai jaminan atas uang yang sekarang Anda akui sudah habis. Gilang merosot. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia terduduk di lantai, sama seperti tadi, tapi kali ini bukan untuk bersandiwara. Dia hancur. Jadi, kakek Harun berdiri dari kursi rias. Dia mengambil alih kembali. Rumah ini, mobil ini, kakek sita malam ini juga. Ini belum cukup untuk menutup 95 juta. Tapi setidaknya, ini bisa mengganti kerugian kakek. Tidak. Jangan. Ibu Yati menjerit histeris. Dia tidak lagi berakting. Ini adalah ketakutan yang nyata. Dia menerkam, bukan padaku, tapi ke kaki kakek Harun. Dia memeluk kaki kakek, bersujud di lantai. Ampun, Kek. Ampun. Jangan usir kami. Kami mohon. Kami mau tinggal di mana malam ini? Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Dia menangis meraung-raung, ingusnya berleleran di lantai. Feby. Feby, tolong. Nak, tolong bilang sama kakekmu. Kamu masih istri Gilang. Ini rumahmu juga. Tolong kami, Feb. Gilang ikut mendongak, menatapku dengan tatapan paling menyedihkan yang pernah kulihat. Feb, sayang, maafkan aku. Aku hilaf, Feb. Aku janji aku akan berubah. Aku akan kerja apa saja. Aku akan cium kaki kakek. Tapi jangan usir kami, Feb. Tolong. Ini rumah kita. Masa depan kita. Rumah kita. Aku akhirnya bersuara. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin, datar, dan kosong.
Aku menatap Gilang yang terduduk hina di lantai, dan Ibu Yati yang bersujud menjijikan di kaki kakekku. Masa depan kita, ulangku. Kalian yang menghancurkannya, Mas. Kamu dan ibumu. Kamu hancurkan saat kamu mentransfer uang kakekku ke perempuan lain. Kamu hancurkan saat kamu memakai uang itu untuk judi. Kamu hancurkan saat kamu berkomplot dengan ibumu untuk menipuku di hari ulang tahunku. Aku melangkah mundur, menjauh dari mereka. Aku berjalan dan berdiri di samping kakek Harun. Aku merasa aman di dekatnya. Kakek Harun menatap kedua orang itu dengan dingin. Sudah cukup sandiwaranya, katanya. Dia memberi isyarat kepada dua asistennya yang tegap. Bantu mereka berkemas. Kedua asisten itu bergerak. Kalian berdua, kata asisten yang berkumis. Silakan ambil pakaian kalian. Kalian punya waktu 10 menit. Cukup bawa satu tas ransel masing-masing. Selebihnya, tinggalkan. Rumah ini sudah disegel atas nama Pak Harun. 10 menit, pekik Ibu Yati. Mulai dari sekarang, kata asisten itu sambil melihat jam tangannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang kacau. Ibu Yati dan Gilang berlari panik ke lemari pakaian. Mereka saling sikut, saling dorong, berebut mengambil baju-baju terbaik mereka. Ibu Yati tidak lupa menyambar gelang emas barunya dari meja rias, dan memasukkannya ke dalam saku daster. Gilang menyambar ponsel dan dompetnya. Mereka memasukkan semuanya ke dalam tas ransel dengan kasar. 10 menit terasa sangat cepat. Waktu habis, kata asisten berkumis. Dia dan rekannya memegang lengan Gilang dan Ibu Yati. Tidak kasar, tapi sangat kuat. Mereka digiring keluar dari kamarku. Gilang, tunggu, teriak Ibu Yati. Dompetku. Di laci. Sudah, Bu, ayo, bentak Gilang, yang wajahnya sudah pucat dan pasrah. Mereka diseret keluar kamar, melewati ruang tamu yang porak-poranda, melewati tumpeng ulang tahunku yang sudah dingin. Aku mendengar pintu depan dibuka, lalu ditutup dengan keras. Kamar itu mendadak sunyi. Hanya ada aku, kakek Harun, dan Pak Bima yang sedang membereskan dokumennya. Aku terduduk di tepi kasur. Kakiku gemetar. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku menatap kakek. Mataku panas, air mata akhirnya menggenang. Kek? Bisikku. Kakek Harun duduk di sebelahku. Dia merangkul bahuku. Menangislah, Cuk. Keluarkan semuanya. Tidak apa-apa. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. Ada satu hal lagi, Cuk, kata kakek pelan setelah beberapa saat hening. Aku menoleh. Pak Bima melangkah mendekat. Dia tidak lagi memegang map Sita Jaminan. Dia memegang satu map tipis berwarna biru. Dia menyodorkannya padaku. Ini apa, Pak? Tanyaku. Kakek tahu ini berat, Feby, kata kakek. Tapi kakek tidak mau kamu terikat sedetik pun lebih lama dengan laki-laki seperti itu. Kakek sudah siapkan ini. Aku membuka map biru itu. Di dalamnya, selembar kertas. Judulnya, Surat Gugatan Cerai. Di situ tertera namaku, Feby, sebagai penggugat. Dan nama Gilang Permana sebagai tergugat. Alasan gugatan, perselingkuhan dan penipuan dalam rumah tangga yang menyebabkan kerugian material dan moral. Semuanya sudah diketik rapi. Hanya kurang satu, tanda tanganku. Pak Bima menyodorkan sebatang pulpen mahal. Aku menatap kertas itu, lalu menatap kakek. Mataku yang tadi berkaca-kaca kini terasa jelas. Kakek memegang bahuku, menguatkanku. Tanda tangani ini, Cuk. Suaranya melembut, penuh kasih. Ini hadiah ulang tahunmu yang sebenarnya. Kebebasan. Aku mengambil pulpen itu. Tanganku tidak gemetar lagi. Aku memegang pulpen yang diberikan Pak Bima. Tanganku tidak gemetar lagi. Tatapanku lurus dan mantap. Di atas kertas gugatan cerai itu, di atas meterai, aku menorehkan tanda tanganku. Febianti. Saat ujung pulpen itu terangkat dari kertas, aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya ringan. Beban seberat ribuan ton yang selama 3 tahun ini menghimpit dadaku tanpa kusadari, kini terangkat seluruhnya. Bagus, kata kakek Harun pelan. Pak Bima mengambil kembali surat itu, memasukkannya ke dalam map biru dengan rapi. Baik, Bu Feby. Besok pagi sekali, tim saya akan mendaftarkan ini ke pengadilan agama. Dengan semua bukti yang kita miliki, bukti transfer ke rekening wanita simpanannya, rekaman pengakuan Ibu Yati tadi, dan kesaksian kakek, prosesnya akan sangat cepat. Saya jamin, dalam beberapa bulan, Anda akan resmi bebas. Aku mengangguk. Aku merasa kosong, tapi ini adalah kosong yang baik.
kosong yang siap untuk diisi kembali dengan hal-hal baru. Tepat saat Pak Bima menutup tas kerjanya, dari luar rumah terdengar keributan yang hebat. Jauh lebih hebat dari pertengkaran kami tadi. Terdengar suara teriakan. Itu suara Ibu Yati, melengking tinggi, penuh kengerian dan rasa sakit. Tidak. Lepaskan saya. Jangan. Gilang. Gilang, tolong Ibu, Nak. Lalu disusul suara Gilang, yang terdengar seperti orang tercekat. Ampun, Bang. Ampun. Kasih saya waktu lagi. Saya pasti bayar. Sumpah, saya bayar. Lalu, suara ketiga. Suara yang berat, kasar, dan tanpa ampun. Waktumu sudah habis, anjing. Bos kami sudah muak menunggu janjimu. Ikut kalian berdua sekarang. Ada apa itu? Teriak Ibu Yati lagi. Gilang. Mereka siapa? Aku dan kakek Harun saling berpandangan. Kakek terlihat tenang, seolah dia sudah menduga ini akan terjadi. Kakek memberi isyarat kepada dua asistennya yang masih berjaga di dekat pintu. Mereka segera membuka pintu depan rumah, melangkah ke teras untuk melihat apa yang terjadi. Aku, didorong oleh sisa-sisa rasa penasaran yang getir, berjalan mengikutinya dari belakang. Pak Bima, mungkin merasa bertanggung jawab atas keselamatan kami, berdiri di sampingku. Pemandangan di luar gerbang kontrakan kami, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, adalah pemandangan neraka. Gilang dan Ibu Yati, yang baru 10 menit lalu diusir, kini tidak bisa pergi jauh. Mereka sudah dikerumuni oleh 4 pria berbadan sangat besar. Pakaian mereka serba hitam, memakai jaket kulit, dan wajah mereka jauh lebih keras dan lebih menyeramkan daripada asisten kakek. Satu orang, yang tampaknya adalah pemimpin mereka, berambut gondrong gimbal dan memiliki tato laba-laba di lehernya. Gilang sudah tersungkur di tanah berdebu. Tas ransel yang tadi dibawanya terlempar, isinya berceceran. Dia berusaha merangkak mundur, tapi si rambut gondrong menjambak rambutnya dengan kasar, memaksanya untuk mendongak. Ibu Yati jauh lebih kacau. Dia menjerit-jerit histeris sambil memeluk tiang listrik di pinggir jalan, menolak untuk dilepaskan. Tas pakaiannya juga terlempar. Beberapa daster mewahnya kini terinjak-injak di tanah becek sisa siraman tanaman tadi sore. Lepaskan ibu saya, teriak Gilang, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Plah, tamparan keras mendarat di pipi Gilang. Diberikan oleh si rambut gondrong. Suaranya jauh lebih keras daripada tamparanku tadi. Diam kau bocah. Ibumu juga terlibat. Dia yang pasang badan jadi jaminan kalau kamu kabur. Sekarang kalian berdua harus ikut kami. Ini ada apa? Bisikku pada kakek, ngeri melihat kekerasan itu. Kakek Harun hanya menatap lurus ke depan, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Karma, bisiknya pelan. Karma selalu tahu alamat rumah yang tepat. Kakek lalu melirik ke salah satu asistennya yang berkumis. Asisten itu mengangguk kecil, seolah mengonfirmasi sesuatu. Dia adalah orang yang sama yang kakek sebut sebagai mata-matanya di kota. Sepertinya, kata kakek, suaranya pelan, hanya untuk didengar olehku dan Pak Bima. Para rentenir yang mengejar hutang judi Gilang sudah tiba. Sesuai janjinya, Gilang bilang akan membayar lunas semua hutangnya hari ini. Tentu saja dia tidak bisa. Uang 95 juta dari kakek sudah ludes untuk bayar hutang yang lain dan foya-foya dengan selingkuhannya. Bagaimana mereka bisa tahu harus datang tepat malam ini? Tepat saat kita di sini? Tanyaku. Kakek tersenyum tipis, senyum yang cerdik. Orang kakek yang mengawasi Gilang itu sangat teliti. Dia tidak hanya melapor pada kakek soal selfie. Dia juga mendengar semua percakapan telepon Gilang. Termasuk percakapannya dengan para penagih hutang ini. Gilang berjanji bayar lunas hari ini, di rumah ini. Tentu saja, orang kakek memastikan para penagih hutang itu tahu di mana harus menagih. Dan kakek memastikan mereka datang, tepat setelah urusan kakek selesai. Aku terkesiap. Jantungku berdebar. Kakekku. Dia sudah merencanakan ini semua. Dia tidak hanya datang untuk mengambil kembali asetnya. Dia datang untuk memastikan Gilang dan Ibu Yati menerima semua konsekuensi perbuatan mereka, di malam yang sama. Dia menjatuhkan semua hukuman di waktu yang bersamaan. Jangan bawa kami. Ibu Yati masih meraung-raung. Tolong. Siapapun, tolong kami. Kami diramu. Tolong. Beberapa tetangga yang tadi terusir dari pesta kami, kini membuka jendela dan pintu mereka sedikit. Mereka mengintip dari kegelapan. Tapi tidak ada satupun yang berani keluar menolong. Mereka hanya menonton. Si rambut gondrong tertawa mengejek. Rampok? Kami tidak merampok orang miskin.
Kami hanya menagih hak kami. 95 juta. Bayar sekarang juga. Ironis. Angka yang sama persis. Uang kakekku, yang seharusnya dipakai Gilang untuk membayar mereka. Saya tidak punya uang. Sumpah, jerit Gilang putus asa. Kakek saya, kakek istri saya, dia mengambil semuanya. Tanya dia. Gilang menunjuk dengan dagunya ke arah kami, ke arah kakek Harun yang berdiri tenang di teras. Si rambut gondrong dan 3 anak buahnya menoleh ke arah kami. Mereka menatap kakek, lalu Pak Bima yang berpakaian rapi, lalu 2 asisten kakek yang bertubuh tegap. Mereka ragu sejenak, mungkin mengira kami adalah kelompok rentenir saingan. Pak Bima, mengerti situasi, melangkah maju 1 langkah. Selamat malam, bapak-bapak, katanya dengan suara tenang dan profesional. Kami tidak ada urusan dengan Anda. Urusan kami dengan Tuan Gilang Permana dan Nyonya Yati sudah selesai barusan. Rumah ini sudah kembali ke pemilik aslinya. Silakan dilanjutkan urusan Anda dengan mereka. Si rambut gondrong menyeringai lebar. Bagus. Kami tidak suka diganggu. Mereka kembali fokus pada mangsa mereka. Sudah, jangan buang waktu. Seret mereka. 2 pria kekar langsung memegangi Gilang, mengangkatnya berdiri seperti mengangkat karung beras. 2 pria lainnya bekerja keras melepaskan pelukan maut Ibu Yati dari tiang listrik. Mereka menyeretnya dengan kasar, membuatnya tersandung-sandung. Gilang, Feby, tolong ibu, nak. Ibu Yati tiba-tiba berteriak padaku. Wajahnya yang penuh air mata dan ingus menatapku dengan putus asa. Tolong, kakekmu itu kaya raya. Dia masih punya banyak uang. Bayar mereka, Feby. Tolong ibu. Ibu mohon. Aku hanya menatapnya dari teras. Dingin. Wajah yang tadi pagi memujiku setinggi langit. Wajah yang tadi siang membentakku. Wajah yang berkomplot untuk menipuku. Dan kini, wajah itu memohon padaku untuk diselamatkan. Aku tidak bergerak. Aku tidak berkata apa-apa. Di tengah kekacauan itu, ponsel Gilang yang tergeletak di tanah tiba-tiba berdering nyaring. Layarnya menyala terang, menerangi tanah yang becek. Si rambut gondrong melihatnya. Dia membungkuk dan mengambil ponsel itu. Di layar, tertera nama kontak penelepon, Selfie sayang. Si rambut gondrong tertawa terbahak-bahak. Wah. Sayang MU menelepon. Lang, mau pamer habis dapat uang haram lagi. Dia iseng, menggeser tombol hijau untuk menjawab. Dia menyalakan pengeras suara. Terdengar suara wanita manja dari seberang. Halo, Beb? Kok lama banget sih angkatnya? Kamu di mana? Aku udah di apartemen nih nungguin. Katanya kamu mau transfer lagi malam ini buat beli sepatu yang tadi? Kok belum masuk juga? Si rambut gondrong menyeringai ke arah Gilang. Halo, Selfie, sayang. Beb, kamu lagi sibuk sedikit. Dia lagi mau ikut kami kerja Rodi dulu beberapa bulan. Kamu mau ikut juga? Sepertinya kamu juga ikut menikmati uang haram kami, ya? Terdengar suara pekikan ngeri dari seberang. Siapa kamu? Jangan macam-macam ya. Lalu, klik. Telepon ditutup. Bajingan, teriak Gilang, mencoba menerjang si rambut gondrong, tapi dia langsung dipukul di perut hingga terbungkuk kesakitan. Sudah, jangan banyak drama. Bawa mereka ke markas. Biar bos yang mengurus mereka, perintah si rambut gondrong. Mereka diseret paksa. Dimasukkan ke dalam sebuah mobil minibus hitam pekat yang diparkir di ujung gang. Gilang dan Ibu Yati terus berteriak, memohon ampun, dan meronta. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tenaga mereka kalah telak. Pintu minibus dibanting dengan keras. Suara jeritan Ibu Yati langsung teredam. Mobil itu menyalakan mesinnya, bannya berdecit, lalu melaju kencang, menghilang ditelan kegelapan malam. Gang itu kembali sunyi. Hanya tersisa tas ransel yang terbuka, pakaian daster yang berserakan di tanah, dan kami berempat yang berdiri di teras. Kakek Harun menghela napas panjang. Dia berbalik, masuk ke dalam rumah. Selesai, katanya. Dia menutup pintu depan dan menguncinya. Kedua asisten kakek membungkuk hormat. Tugas kami selesai, Kek. Kami pamit undur diri. Pak Bima juga berpamitan. Saya akan hubungi Ibu Feby besok pagi untuk proses selanjutnya. Mereka bertiga pergi dengan tenang. Kini, hanya tinggal aku dan kakek Harun di dalam rumah yang terasa asing ini. Rumah yang pengap, berantakan, dan penuh dengan kenangan palsu. Aku terduduk di lantai ruang tamu, tepat di samping tumpeng ulang tahunku yang sudah dingin dan tidak tersentuh.
Dan akhirnya, pertahananku runtuh. Aku menangis. Aku tidak menangisi Gilang yang dibawa pergi. Aku tidak menangisi Ibu Yati yang menjerit-jerit. Aku menangisi diriku sendiri. Aku menangisi 3 tahun hidupku yang sia-sia, yang kubangun di atas kebohongan. Aku menangisi kebodohanku. Aku menangisi pengkhianatan yang begitu dalam dan menyakitkan. Kakek Harun tidak berkata apa-apa. Dia ikut duduk di sebelahku di lantai yang kotor itu. Dia merangkul bahuku yang terguncang hebat. Dia membiarkanku membasahi kemeja batik sederhananya dengan air mata dan rasa sakitku. Setelah tangisku mereda, yang tersisa hanyalah isakan-isakan kecil. Aku menatap sekeliling ruangan yang porak-poranda. Kosong. Hancur. Lalu kita tinggal di mana, Kek? Tanyaku dengan suara serak. Rumah ini, kakek akan menjualnya? Kakek Harun tersenyum. Senyum yang hangat dan tulus. Senyum kakekku yang sebenarnya, yang sudah lama tidak kulihat. Dia mengusap air mataku dengan ibu jarinya yang kasar. Kita tidak akan tinggal di sini sedetik pun, Cuk. Ini bukan rumahmu. Ini kandang yang mereka buat untuk memenjarakanmu. Kakek berdiri, lalu menarikku agar ikut berdiri. Ayo, kakek akan membawamu pulang. Pulang ke kampung, Kek? Tanyaku, masih bingung. Bukan, kata kakek. Dia mengambil tas tangan kecilku yang tergeletak di meja. Kakek akan membawamu ke rumahmu yang sebenarnya. Malam itu juga, kami meninggalkan rumah neraka itu. Kakek Harun bahkan tidak membiarkanku membawa satu helai pakaian pun. Semua barang di rumah itu, katanya tegas, sudah terkontaminasi kebohongan. Biar jadi kenangan buruk yang kita buang bersama sampahnya. Kami berjalan kaki meninggalkan gang sempit itu. Di jalan raya, sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah dan mengkilap sudah menunggu. Asisten kakek yang berkumis tadi membukakan pintu untuk kami. Ternyata dia tidak pergi. Dia menunggu kami. Mobil melaju membelah malam, membawaku pergi dari lingkungan kumuh yang telah menjeratku selama 3 tahun pernikahanku. Aku tidak tahu kami akan kemana. Aku terlalu lelah untuk bertanya. Aku hanya bersandar di bahu kakek Harun dan memejamkan mata, membiarkan diriku merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mobil itu akhirnya berhenti di lobi sebuah gedung yang sangat tinggi dan megah. Gedung apartemen paling mahal dan paling eksklusif di pusat kota. Aku pernah melihatnya dari jauh, saat mengantar Gilang bekerja, tapi tak pernah bermimpi bisa menginjakan kaki di dalamnya. Ayo, Cuk. Kita sudah sampai, kata kakek. Kami masuk ke lobi yang berkilauan seperti istana. Lantainya marmer putih tanpa celah. Lampunya terbuat dari kristal yang menjuntai. Kakek berjalan santai, menyapa resepsionis yang langsung berdiri dan membungkuk hormat padanya. Selamat malam, Pak Harun. Sudah kami siapkan. Silakan. Kami tidak naik lift umum. Kami diarahkan ke lift pribadi yang langsung menuju lantai paling atas. Penthouse. Pintu lift terbuka. Kakek menekan sensor sidik jarinya pada sebuah pintu kayu jati yang besar dan kokoh. Pintu itu terbuka tanpa suara. Silakan masuk, Nyonya Febianti, kata kakek dengan nada resmi yang dibuat-buat, mencoba membuatku tersenyum. Aku melangkah masuk. Dan napasku tercekat di tenggorokan. Ini bukan apartemen. Ini adalah istana di langit. Ruangannya begitu luas, mungkin 10 kali lebih besar dari kontrakan tadi. Satu sisi dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, dari lantai hingga langit-langit, menyuguhkan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota yang tak terhingga. Perabotannya mewah, elegan, warnanya lembut, dan semuanya tertata dengan selera yang sangat tinggi. Di sudut ruangan, ada sebuah piano besar berwarna putih gading. Ini di mana, Kek? Bisikku, takut suaraku akan mengotori kesempurnaan tempat ini. Ini di rumahmu, jawab kakek Harun sederhana. Dia berjalan ke sebuah meja konsol di dekat jendela. Dia mengambil sebuah kotak beludru berwarna biru tua, dan sebuah map dokumen yang tebal. Kakek membeli tempat ini 5 tahun lalu, Cuk. Jauh sebelum kamu bertemu Gilang. Dia membuka map tebal itu dan menyodorkannya padaku. Ini sertifikatnya. Coba kamu baca atas nama siapa. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Sertifikat hak milik. Nama pemilik, Febianti. Namaku. Hanya namaku. Kakek berencana memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan. Lanjut kakek, suaranya kini terdengar sedikit sedih. Kakek pikir, kamu dan suamimu bisa memulai hidup baru di sini. Hidup yang layak. Kakek menghela napas. Tapi lelaki pilihanmu itu, si Gilang, dia menolaknya mentah-mentah. Dia bilang dia laki-laki mandiri. Dia bilang dia punya harga diri. Dia tidak mau menumpang harta mertua atau kakekmu.
Dia meyakinkanmu bahwa lebih mulia merintis dari nol. Kamu, yang terlalu baik dan polos, percaya saja. Kamu mau diajak tinggal di kontrakan sempit dengan ibunya. Aku baru ingat. Dulu Gilang memang berkata begitu. Aku pikir itu adalah bukti bahwa dia laki-laki yang bertanggung jawab dan tidak mata duitan. Aku sangat bangga padanya saat itu. Kakek curiga sejak awal, lanjut kakek. Tapi kakek menghargai keputusanmu. Kakek pikir, mungkin kakek yang salah menilai dia. Ternyata, harga dirinya itu palsu. Dia tidak mau tinggal di sini bukan karena mandiri. Dia tidak mau tinggal di sini karena dia tahu, di tempat semewah ini, dia akan diawasi. Di sini, dia tidak bisa bebas. Dia tidak bisa membawa teman-teman judinya. Dia tidak bisa mengendalikanmu di bawah pengawasan ibunya. Dia lebih suka membawamu ke kandangnya, di mana dia dan ibunya bisa memerintahmu. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata penyesalan atas kebodohanku sendiri. Sudah, kata kakek, menepuk punggungku. Tidak ada gunanya menangisi susu yang sudah tumpah. Semua sudah lewat. Sekarang, istirahatlah. Kamar tidur utamanya ada di sebelah sana. Besok, kita mulai hidup baru. Kakek tidak hanya memberiku rumah. Keesokan harinya, dia membawaku ke bank. Dia membukakan sebuah rekening pribadi baru atas namaku. Dan dia mentransfer sejumlah uang yang nominalnya membuat lututku lemas. Ini, katanya, bukan untuk foya-foya. Ini modal. Modal apa, kek? Tanyaku bingung. Kakek menatapku lekat. Modal untuk mewujudkan impianmu. Dulu, sebelum kamu menikah, kamu pernah bilang ke kakek kalau kamu ingin punya butik. Butik pakaian rancanganmu sendiri. Sekarang, kakek beri kamu modalnya. Wujudkan impianmu. Jangan pernah lagi bergantung pada laki-laki. Jangan pernah lagi bergantung pada siapapun. Berdirilah di kakimu sendiri, Cuk. 1 tahun berlalu seperti mimpi. Proses perceraianku berjalan sangat mulus. Gilang dan Ibu Yati tidak pernah muncul di satu kali pun persidangan. Pak Bima mengurus semuanya. Kabar terakhir yang kudengar dari asisten kakek, mereka berdua ditahan di markas rentenir itu selama hampir 6 bulan, dipaksa bekerja kasar, mencuci piring, membersihkan toilet, untuk membayar hutang judi Gilang. Mereka baru dilepaskan setelah kakek Harun, secara diam-diam, melunasi sisa hutang pokoknya. Aku bertanya pada kakek kenapa dia melakukannya. Kakek menjawab, kakek bukan kasihan pada mereka. Kakek hanya tidak mau berhutang nyawa pada rentenir. Urusan kakek dengan mereka lunas. Urusan mereka dengan Tuhan, biar mereka selesaikan sendiri. Setelah bebas, mereka berdua menghilang dari kota, entah kemana. Dan aku, Feby, kini adalah orang yang sama sekali berbeda. Aku berdiri di tengah sebuah ruangan yang ramai. Puluhan orang mengelilingiku, tertawa, bercengkerama, dan memuji gaun-gaun indah yang terpajang di manekin. Ini adalah butikku. Namanya, Febianti Couture. Terletak di kawasan paling elit di kota, butik ini menjadi buah bibir di kalangan sosialita. Rancangan-rancanganku laku keras. Hari ini, tepat 1 tahun setelah malam mengerikan itu. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku tidak lagi terlihat seperti Feby yang kuyu, penurut, dan berpakaian sederhana. Rambutku kini kupotong pendek dengan gaya yang modern. Aku memakai gaun malam berwarna merah marun rancanganku sendiri. Aku tersenyum lebar, menyapa para tamu, berterima kasih atas pujian mereka. Aku adalah wanita karir yang sukses, mandiri, dan yang terpenting, bahagia. Di sudut ruangan, kakek Harun duduk di sofa bludru paling nyaman, terlihat sangat bangga. Beliau masih sama. Masih memakai kemeja batik sederhananya, yang terlihat sedikit pudar. Tapi malam ini, di antara para tamu berjas mahal dan bergaun mewah, kemeja batik kakek adalah yang paling berwibawa. Waktunya tiup lilin. Seru asisten baruku, membawa sebuah kue besar yang sangat indah. Jauh lebih indah dari tumpeng kecil atau kue tart layu tahun lalu. Semua tamuku berkumpul, menyanyikan lagu, selamat ulang tahun, dengan sangat meriah. Aku memejamkan mata. Aku tidak memohon apa-apa. Aku hanya memanjatkan doa syukur. Syukur atas kebebasan ini. Syukur atas kakek. Saat aku hendak meniup lilinku, aku mendengar suara dari televisi layar datar besar yang tergantung di dinding butik. Televisi itu sedang menyiarkan program berita kriminal sore hari. 2 orang pelaku penipuan berkedok investasi bodong, akhirnya berhasil diringkus oleh tim kepolisian. Kedua pelaku, seorang pria berinisial G dan ibunya, Y, ditangkap dalam kondisi babak belur.
Nyanyian ulang tahun mendadak berhenti. Semua tamu menoleh ke arah televisi, penasaran dengan berita itu. Kamera televisi menyorot wajah mereka. Dua wajah yang babak belur, bengkak, dan penuh luka kering. Gilang, kini kurus kering, rambutnya gimbal acak-acakan, dan matanya kosong menatap aspal. Di sebelahnya, Ibu Yati. Dia tampak jauh lebih tua, rambutnya yang tipis sudah memutih, dan dia tidak lagi terlihat galak. Dia hanya terlihat menyedihkan. Mereka berdua memakai baju tahanan oranye, tangan mereka diborgol di depan. Wartawan itu melanjutkan laporannya, dilaporkan bahwa G dan Y adalah spesialis penipu kecil-kecilan yang baru bebas dari rumah tahanan rentenir. Mereka nekat mencoba menipu seorang rentenir besar lainnya dengan modus baru, namun kedok mereka terbongkar. Keduanya kini dihadapkan pada ancaman hukuman ganda, atas percobaan penipuan dan juga penggelapan. Mereka berdua didorong oleh polisi untuk masuk ke dalam mobil patroli. Ibu Yati masih sempat berteriak-teriak tidak jelas ke kamera, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Gilang hanya menunduk malu, menyembunyikan wajahnya yang hancur. Ruangan butik hening sesaat. Para tamuku berbisik-bisik, kasihan sekali, atau nekat sekali menipu rentenir. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja melihat mantan suami dan mantan ibu mertua dari wanita yang sedang merayakan ulang tahun. Aku menatap layar televisi itu. Aku melihat wajah Gilang dan Ibu Yati yang hancur. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa benci. Tidak ada dendam. Yang ada hanya kelegaan. Bab itu sudah benar-benar selesai. Karma telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tulus. Aku berbalik menghadap kueku, menarik napas panjang, dan meniup semua lilin di atasku dalam satu hembusan napas. Hore! Para tamu bertepuk tangan meriah. Musik kembali diputar. Pesta berlanjut. Kakek Harun berjalan menghampiriku. Dia merangkulku erat, erat sekali. Selamat ulang tahun, cucu kesayanganku, bisiknya di telingaku. Aku membalas pelukannya, memeluk pahlawanku. Terima kasih, Kek. Terima kasih untuk semuanya. Kakek tersenyum lebar, menatapku dengan mata berbinar bangga. Kali ini, katanya, hadiahnya nyata.